Film ini diawali dengan memperlihatkan seorang wanita bernama Laura Winslet yang bekerja sebagai ahli geologi vulkanologi, di mana Laura mempelajari aktivitas seismik dan pembentukan gunung berapi. Dalam menjalankan profesinya tersebut, Laura tidak sendiri saja. Dia mempunyai banyak rekan yang memiliki profesi yang serupa dengannya. Ketika Laura sedang mempelajari aktivitas dari sebuah gunung, salah satu rekannya bernama Adam mengajak Laura untuk turun dari gunung tersebut karena hari sebentar lagi akan menjelang malam. Laura pun menolak untuk turun dan ingin menikmati suasana di sekitar gunung, dikarenakan Laura dan semua rekannya akan libur dari pekerjaan ini sampai seminggu ke depan. Laura pun menyuruh Adam untuk turun saja terlebih dahulu. Karena Laura adalah orang terakhir yang berada di gunung, Adam meminta Laura untuk menata semua barang-barang dengan rapi. Sebelum turun ke bawah, Adam meminta Laura untuk menghubunginya jika sudah sampai di rumah. Setelah cukup menikmati suasana di sekitar gunung, Laura pun bergegas pulang ke rumah. The earth. Di tengah perjalanan, Adam tiba-tiba saja menelpon Laura karena Adam khawatir dengan keadaan Laura yang masih berada di pegunungan. Laura pun memberitahu Adam bahwa ia sedang dalam perjalanan pulang. Setelah selesai teleponan dengan Adam, Laura menerima sebuah pesan suara dari putrinya yang bernama Christine. Christine bertanya pada Laura kapan Laura akan pulang dan kenapa Laura selalu saja pulang terlambat. Christine merasa marah dengan Laura yang lebih mementingkan pekerjaannya daripada Christine. Walaupun Christine marah pada ibunya, Christine selalu setia menunggu ibunya meskipun ibunya selalu pulang larut malam. Terkadang kebiasaan Laura yang selalu pulang terlambat membuat ayah Laura yang bernama Nick juga ikut kesal pada Laura karena Laura tidak pernah mempunyai waktu untuk bersama dengan putrinya. Setiap harinya Christine selalu dirawat dan dijaga oleh ayah Laura yaitu Nick. Setelah mendengar pesan tersebut, Laura ingat jika tasnya tertinggal di atas gunung. Oleh karena itu, Laura dengan terpaksa kembali hanya untuk mengambil tasnya yang tertinggal. Setelah memasukkan HP-nya ke dalam tas, Laura pun bersantai sejenak di atas gunung sambil menikmati waktu sunset. Setelah dirasa cukup, Laura pun secara perlahan turun dari gunung. Tapi tiba-tiba saja musibah datang menimpa Laura, di mana Laura malah terpleset hingga terjatuh ke dalam lubang yang cukup dalam. Akibatnya kaki Laura pun mengalami cedera. I've heard it said again and nothing could surprise me. Laura tidak menduga jika hal ini akan terjadi kepadanya. Cedera yang dialaminya membuat Laura kesakitan ketika mencoba untuk berdiri. Tapi jika ia tidak melakukan sesuatu, maka Laura akan terjebak di sana selama-lamanya. Dengan sekuat tenaga, Laura mencoba berdiri kembali dan berteriak dengan keras, berharap ada seseorang yang menolongnya. Namun teriakan demi teriakan yang dilakukan oleh Laura percuma saja dilakukan karena di sana Laura hanya sendirian. Semua rekannya telah pulang dan akan bekerja kembali seminggu kemudian. Sebentar lagi hari akan menjelang malam dan dengan sangat terpaksa Laura pun tidur di tempat tersebut. You're thinking. Scream. Keesokan harinya Laura mencoba berbagai cara untuk mengambil tasnya yang tersangkut di tebing. Laura kemudian memiliki ide dengan menyusun batu-batu kecil hingga akhirnya Laura berhasil meraih tasnya kembali. Di dalam tas Laura terdapat beberapa barang, diantaranya ada setengah liter air, sebungkus permen karet, earphone, dan masih ada beberapa barang lainnya. Tentu dengan tidak adanya makanan, Laura tidak bisa menjamin apakah ia bisa bertahan hidup selama seminggu di tempat itu atau justru malah sebaliknya. Untuk mengganjal rasa lapar, Laura hanya bisa memakan permen karet. Laura juga harus menghemat air selama seminggu ke depan karena jika tidak Laura akan mengalami dehidrasi parah. Lalu Laura mencoba menggunakan ponselnya untuk menghubungi Adam, namun ternyata HP Laura tidak mendapatkan sinyal akibat Laura yang berada di lubang yang cukup dalam. Hal itu pun membuat Laura menjadi sangat putus asa. Di tengah malam, Laura mencoba menggunakan tali sepatunya untuk bisa keluar dari tempat itu. Akan tetapi usahanya sia-sia saja.
Lalu secara mengejutkan Laura mendengar suara desisan ular yang membuatnya sangat ketakutan. Lalu tiba-tiba saja Laura terbangun di kamar dengan kondisi kepala yang pusing dan menganggap semua yang ia alami di gunung hanyalah sebuah mimpi buruk semata. Kemudian saat sarapan pagi terlihat ayah Laura yang merasa sangat kecewa ketika mengetahui bahwa Laura akan pergi ke gunung karena pada saat itu bertepatan dengan hari ulang tahun putrinya yaitu Christine. Ayah Laura kesal pada Laura yang tidak bisa meluangkan sedikit waktunya untuk Christine. Sebelum pergi, Laura pun berpamitan pada putrinya. Namun ternyata putrinya memiliki niatan untuk membuka kado ulang tahun bersama dengan Laura. Tapi karena Laura sudah tidak memiliki waktu lagi, Laura meminta Christine untuk menyimpan kado itu sampai ibunya pulang nanti. Kemudian memperlihatkan Laura dan Adam yang akan pergi ke gunung bersama-sama. Tanpa diduga-duga, Adam malah mengutarakan perasaannya pada Laura padahal Adam ini telah memiliki istri. Namun untuk bisa bersama dengan Laura, Adam siap untuk meninggalkan istrinya hanya demi Laura. Sebagai seorang wanita, Laura sangat mengetahui bagaimana sakitnya ketika seorang wanita dikhianati oleh pasangannya sendiri. Sebagai sesama wanita, Laura pun tidak ingin menyakiti perasaan dari istri Adam. Oleh karena itu, tanpa pikir panjang, Laura langsung menolak Adam dan menganggap Adam sebagai teman baik saja. Setelah tiba di gunung, Laura mendapatkan pesan suara dari putrinya yang meminta Laura untuk segera pulang karena hari sebentar lagi akan menjelang malam. Lalu secara mengejutkan muncul suara-suara aneh dan tiba-tiba saja Laura terbangun dari tidurnya. Setelah terbangun lagi dan lagi, Laura memutar pesan suara dari putrinya yang menandakan jika Laura rindu pada Christine. Karena tak ingin berdiam diri lebih lama di dalam lubang tersebut, Laura kemudian mencari ide untuk bisa keluar dari lubang tersebut. Hingga akhirnya Laura memiliki ide dengan menyambungkan tali sepatunya dengan earphone dan juga tas. Laura sangat berharap dengan idenya tersebut dapat mengeluarkan Laura dari lubang itu. Setelah tasnya tersangkut di tebing, secara hati-hati Laura mendaki tebing sedikit demi sedikit. Laura yang sadar jika tali dan earphone-nya tidak kuat menahan beban Laura yang berat, akhirnya Laura mencoba mengeluarkan HP-nya dan berharap HP-nya mendapatkan sinyal. Ternyata HP Laura tidak berhasil mendapatkan sinyal. Tapi nasib sial menimpa Laura, di mana tali yang menopang tubuh Laura tiba-tiba saja terputus hingga membuat Laura terjatuh. Akibat terjatuh membuat kaki Laura mengalami cedera yang serius. Tak terasa Laura sudah 2 hari berada di tempat tersebut. Laura harus menghemat air agar air minumnya tidak cepat habis. Laura tidak tahu harus melakukan apa jika airnya telah habis. Bahkan Laura berpikir ingin meminum kencingnya sendiri agar bisa bertahan hidup selama seminggu ke depan. Lalu untuk mengganjal perut, Laura pun terpaksa hanya mengkonsumsi permen karet. Selama beberapa hari ke depan, Laura akan mengalami hari-hari yang sulit, di mana persediaan air minumnya yang semakin menipis, permen karetnya yang juga terus berkurang, cuaca yang panas ketika siang hari, dan hawa yang dingin ketika malam hari. Knowing we won't have another opportunity to go. Laura hanya bisa pasrah akan keadaan sampai rekan-rekannya datang untuk menyelamatkannya. Laura yang sedang merenung di malam hari seketika teringat akan kenangan saat Laura telah datang ke acara pesta ulang tahun putrinya. Di sana Nick terlihat sangat kecewa pada Laura dikarenakan Laura yang selalu mementingkan pekerjaannya dibandingkan dengan putrinya sendiri. Di tengah ramainya pesta, tiba-tiba saja Christine mengalami sesak nafas. Laura pun mencoba menenangkan Christine agar dia bisa bernafas kembali. Setelah Christine pulih, Laura dan Christine pun membuka kado bersama-sama, di mana kado itu merupakan sebuah boneka lucu yang akan menemani Christine dikala Laura sedang bekerja. Di hari ketiga berada di lubang itu, Laura tiba-tiba mendengar suara helikopter. Laura mencoba berteriak dengan keras, namun itu semua percuma untuk dilakukan karena suara Laura tidak akan terdengar oleh mereka. Laura pun merasa putus asa setelah semua hal yang Laura lakukan tidak membuahkan hasil. I can't. Keesokan harinya, terdapat 2 orang polisi yang sedang berpatroli melihat sebuah mobil yang tidak ada pengemudinya. Melihat mobil itu, polisi tersebut langsung melaporkannya pada kantor pusat. Di sisi lain, terlihat Nick yang sedang menangkap ikan di lautan.
Namun tiba-tiba saja Nick ditelepon oleh Adam yang mengabarkan jika Laura telah menghilang selama 3 hari. Adam memberitahu Nick bahwa Adam bersama dengan tim SAR sedang mencari Laura di sekitar tempat terakhir Laura terlihat. Akan tetapi Nick menolak untuk ikut dalam pencarian karena Nick masih sangat kesal dengan Laura yang selalu mementingkan pekerjaan daripada putrinya sendiri. Di malam harinya terlihat Nick sedang memandang foto Laura. Yang awalnya Nick menolak ikut dalam pencarian hilangnya Laura, akhirnya berubah pikiran dan esoknya Nick datang ke lokasi tempat hilangnya Laura untuk membantu tim SAR. Unfortunately, no. We are doing everything we can. Tak terasa Laura sudah berada di tempat itu selama 4 hari. Kini Laura sudah kehilangan fokusnya akibat kelaparan dan juga kehausan. Bahkan saking tidak fokusnya, Laura mengalami halusinasi dengan melihat dirinya sendiri yang meminta Laura untuk melakukan bunuh diri agar penderitaannya cepat berakhir. Akan tetapi Laura tahu jika itu adalah hal yang salah. Untuk menghemat energi, Laura memutuskan untuk tidur lagi. Setelah beberapa jam tidur, Laura dikejutkan dengan gempa akibat aktivitas gunung berapi. Laura yang merasa kalau lukanya sudah sedikit membaik, akhirnya Laura mencoba untuk memanjat kembali. Namun lagi dan lagi Laura terjatuh dan secara tidak sengaja menumpahkan minumannya yang hanya tersisa sedikit lagi. Kini Laura sudah tidak memiliki air dan dapat dipastikan Laura akan mengalami dehidrasi parah. Akibat Laura yang terjatuh lagi membuat kakinya kembali mengalami cedera. Keesokan harinya Laura tiba-tiba dibangunkan oleh Adam. Laura merasa sangat bersyukur karena Adam telah menemukannya. Lalu Adam pun membawa Laura pulang ke rumahnya dan tiba-tiba saja Laura terbangun karena itu hanyalah sebuah mimpi. Laura selalu mengalami mimpi seperti itu karena Laura sangat berharap ia bisa diselamatkan dan tidak ingin menderita terlalu lama. Selama Laura berada di dalam lubang, Laura selalu mengingat tentang putrinya. Bahkan Laura juga sering mendengar pesan suara dari putrinya tersebut. Tak terasa sudah 5 hari Laura berada di tempat itu. Kini persediaan airnya sudah tidak ada, bahkan permen karetnya hanya tersisa beberapa biji. Laura yang tidak ingin diam saja lagi dan lagi mencoba untuk bangkit dengan cara mendaki tebing. Laura pun berhasil meraih tasnya yang sebelumnya tersangkut di tebing. Laura yang sudah tidak tahu harus melakukan apa lagi, lebih memilih untuk turun kembali. Laura takut apabila ia jatuh lagi, maka akan memperburuk cedera pada kakinya. Sementara itu di sisi lain, ayah Laura yaitu Nick mendapat telepon dari tim SAR bahwa tim SAR memutuskan untuk mengakhiri pencarian Laura. Nick yang mengetahui hal itu merasa kecewa dengan keputusan tim SAR. Sebagai seorang ayah, Nick sangat yakin jika Laura masih hidup di suatu tempat dan ia juga bisa merasakan jika Laura sedang membutuhkan pertolongan. Dengan firasat-firasat tersebut, akhirnya Nick berangkat ke gunung hanya sendirian dan berharap ia bisa menemukan Laura. Sementara itu terlihat Laura yang sedang tertidur tiba-tiba terkena tetesan air yang ternyata sebentar lagi akan turun hujan. Dan benar saja hujan turun dengan sangat lebat. Awalnya Laura sangat senang akan hal itu karena Laura tidak akan mengalami dehidrasi lagi. Tapi Laura tidak menduga bahwa debit air yang semakin meningkat malah membuat lubang tersebut terisi penuh dengan air. Air pun secara perlahan memenuhi lubang tersebut yang membuat Laura semakin panik. Seketika Laura pun mengingat sosok ayahnya yang selalu bisa menenangkannya di setiap permasalahan yang dia hadapi. Saat Laura mulai tenggelam, Laura pun merasa sangat putus asa karena ia tidak bisa menjadi ibu yang baik bagi putrinya. Bahkan Laura juga tidak bisa menemani saat-saat terakhir dari putrinya yang ternyata putrinya sudah meninggal dunia sebulan yang lalu. Oleh karena itu, Laura selalu memutar rekaman suara dari putrinya untuk melepas rindu yang dia rasakan. Tapi nasi sudah menjadi bubur. Laura tidak bisa memutar kembali waktu dan harus menjalani kehidupannya tanpa putrinya. Laura sebenarnya merasa sangat menyesal karena ia selalu tidak mempunyai waktu untuk bersama dengan putrinya. Meski Laura telah ditinggal oleh putrinya, Laura masih memiliki seorang ayah yang selalu menjadi penyemangat di hidupnya. Oleh karena itulah, Laura kembali bangkit dan tidak ingin mati di tempat tersebut.
Laura berenang menuju ke permukaan dan akhirnya Laura berhasil selamat dari lubang yang telah membuatnya sengsara selama berhari-hari. Di akhir cerita memperlihatkan ayah Laura yang merasa sangat senang setelah melihat Laura yang ternyata masih hidup. Dan cerita pun selesai. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini. Jika ada kesalahan gue mohon maaf. Oke, see you next video guys.